Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beragam agenda dan peristiwa terjadi di Tanah Datar dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Kabupaten Tanah Datar berhasil jadi TPID Kabupaten Kota Berprestasi Wilayah Sumatera tahun 2021 dalam ajang TPID Awards 2022. Kemudian kunjungan langsung Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian ke Nagari Tapiselo usai mendengar keluhan masyarakat terkait masalah pertanian. Hingga program Satu Nagari Satu Event di Nagari Kumango yang begitu meriah. Berikut kami rangkum laporannya untuk Anda di Salincam, Tanah Datar. Tanah Datar berhasil jadi TPID Kabupaten Kota Berprestasi dalam ajang TPID Awards 2022. TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2021 Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Tanah Datar. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 14 September 2022. TPID sendiri merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi, khususnya di daerah dengan melibatkan berbagai sektor terkait. TPID Tanah Datar melalui program inovasi bernama Peduli Babe, yaitu peningkatan produksi dan hilirisasi bawang merah dan cabai merah, keluar menjadi pemenang dan mengantarkannya meraih penghargaan tersebut, dan bakal menerima reward dana insentif daerah atau DID dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Camat Salimpaung Herul Rahman wakili Kabupaten Tanah Datar pada ajang penilaian camat berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Penilaian dilakukan di kantor Camat Salimpaung pada Rabu 21 September 2022. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dr. Rois Alwis, mantan Sekda Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andrus Mardi, mantan Inspektur Provinsi Sumatera Barat, dan Andri Yulika, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat. Tim verifikasi lapangan disambut oleh Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana bersama OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Camat Sekabupaten Tanah Datar, Forkopimca, Wali Nagari Sekecamatan Salimpaung, dan lainnya. Tim penilai menyebut penilaian ini merupakan ajang pembinaan camat terkait dengan tugas pokok yang telah dilakukan. Untuk itu, fokus penilaian akan dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan PP 17/2018, banyak sekali tugas yang diamanahkan untuk Pak Camat ini. Pembinaan camat merupakan tugas dari kepala daerah, dari bupati dan wali kota. Namun pemerintah provinsi tentu mempunyai kepentingan yang sangat strategis di sini. Jika camat bisa menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan tersebut, tentu secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, setiap tahunnya pemerintah provinsi mengadakan lomba, kalau dulu namanya lomba camat teladan ya Pak Palid, lomba camat teladan, kemudian camat berprestasi. Hari ini camat berkompetensi, kompetensi camat. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian melakukan peninjauan langsung ke Nagari Tapiselo, Kecamatan Lintau Bau Utara pada Jumat 16 September 2022. Hal tersebut dilakukan guna menanggapi juga mencari solusi atas keluhan terkait kelangkaan sumber air sawah yang disampaikan oleh sejumlah kelompok tani di Nagari tersebut. Salah satu permasalahan banyaknya irigasi kita, kalau nggak ada sumber airnya ini jadi masalah. Makanya tadi dengan Pak Kadis PU dan juga dari teman-teman dari Dinas Pertanian mencari solusi di mana sumber mata airnya. Kebetulan tadi di Tapiselo ada sumber mata air yang dimanfaatkan dari provinsi yang tidak dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita manfaatkan itu kalau memang kolom airnya cukup banyak, potensi kubikasi airnya cukup banyak di situ sehingga bisa dimanfaatkan. Satu yang pertama yang paling cepat adalah kita meminjam sumur bor yang sudah ada, pemanfaatan sumur bor yang tidak terpakai itu kalau bisa. Nah kalau tidak kita cari sumber mata air baru di situ.
atau seperti apa, nanti tim dari PU akan kita minta tim, nanti Pak Sekda yang pimpin tim terkait dengan itu. Jadi di sini kita masih mendengar tuh suara air di sini. Berarti kan potensi airnya ada. Tinggal bagaimana menyalurkan air yang dari mata air ke irigasi yang sudah dibangun. Jadi kalaupun irigasinya makin panjang tapi kalau airnya nggak ada ya tiap tahun ini kita bangun terus nanti. Harapan kami nanti produktivitasnya makin meningkat di pertanian, sawah-sawah kita lebih baik lagi. Kunjungan Wakil Bupati dinampingi Kepala Dinas PUPR, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Camat Lintau Bua Utara, dan lainnya. Selain itu, Wakil Bupati juga mengunjungi salah satu panti asuhan di Lintau Bua Utara. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati mengingatkan anak-anak di panti asuhan tersebut untuk rajin belajar dan berbakti pada pengurus panti. Anak bisa sekolah, bisa makan, bisa minum, kalau memungkinkan, ya kurang-kurangilah bermain, anak kejar prestasi lah ya. Risiko bukan sampai senang-senang, belajar, ya. Bagi laki-laki di SMP SMA, awas hati-hati, ya. Selanjutnya, Wakil Bupati Rici Aprian juga mengunjungi rumah gadang bersejarah Tuanku Lintau di Tengah Padang, Nagari Tapiselo. Di lokasi tersebut, Wakil Bupati Rici Aprian juga berdiskusi dengan masyarakat setempat, termasuk pembahasan terkait kondisi pertanian di Nagari Tapiselo. Nah, kalau kita bicara ingin memperbaiki pertanian, apalagi dalam setiap pembahasan selalu kita gembar-gemborkan tanah datar sebagai sentra pertanian dan pariwisata, ya harusnya sudah mulai berpihak ke arah situ. Lain tidak bisa lagi menunggu membuat sawah dengan tanda hujan. Air harus menjadi satu kebutuhan yang tersedia setiap saat, sehingga produktivitas indeks pertanian kita bisa meningkat. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Setelah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP lebih dari 10 kali berturut-turut, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam acara Rakernas Akuntansi dan Keuangan Pemerintah tahun 2022 di Jakarta pada Kamis 29 September 2022. Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar menjadi satu-satunya kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil mendapat penghargaan tersebut dan bergabung bersama 38 kabupaten lainnya di Indonesia sebagai penerima penghargaan khusus dari Kemenkeu itu. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar pada Selasa 20 September 2022. Kedatangan rombongan yang diketuai oleh Marsikal Pertama TNI Alfonsius Joko Takarianto tersebut disambut Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadipayana mewakili Bupati Tanah Datar. Kunjungan itu dikatakan dalam rangka silaturahmi sekaligus melaksanakan inventarisasi data informasi dan mendengar langsung permasalahan terkait pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Diketahui sesuai aturan dari Menpan RB, aparatur non-ASN atau tenaga honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada 28 November 2023 mendatang, sehingga diperlukan percepatan dan langkah strategis baik dari pusat maupun dari daerah. Teman-teman dari pemerintahan daerah terkait dengan isu-isu masalah P3K ataupun honorer dalam bentuk apapun yang bahasa ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadipayana mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap memberikan informasi yang dibutuhkan rombongan Kemenkopolhukam Republik Indonesia. Dan kami dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap untuk memberikan informasi, siap berdiskusi, siap memberikan semua hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan maksud tugas dari Bapak-Bapak semua hadir di Kabupaten Tanah Datar. Sebagai tindak lanjut dari aturan Menpan RB terkait aturan tenaga honorer, pemerintah Tanah Datar telah melakukan langkah-langkah strategis serta melakukan pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tanah Datar. 01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang juga merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pan RB nomor sekian tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang pada intinya instansi pusat dan daerah harus menyusun langkah strategi penyesuaian
pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas tanggal 23 November 2023. Dan kemarin terakhir kami melakukan konsultasi dengan KSN baru minggu yang lalu, Pak. Kami sendiri sebagai koordinator dari kegiatan tersebut melakukan konsultasi berkaitan dengan merit system. Kami ke depan merencanakan untuk bisa lebih cepat melaksanakan merit system untuk sistem kepegawaian sehingga bisa sesuai dengan regulasi-regulasi yang diterbitkan secara nasional. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Wali Nagari Cubada Dr. Asrizalis SOS MPDI MM MH MSN MSI MSOS mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai kepala desa dengan gelar akademik terbanyak. Acara penganugerahan kepada Asrizalis dilaksanakan di Galeri MURI di Jakarta pada Kamis 22 September 2022. Asrizalis berhasil meraih rekor tersebut karena telah memiliki 8 gelar akademik, yaitu 1 gelar sarjana, 6 gelar magister, dan 1 gelar doktor. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. 3, 2, Memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-52, Dinas Perhubungan Tanah Datar menggelar sepeda santai bertajuk Gowes Luhak Nantuo pada Minggu 18 September 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh 140 klub sepeda dengan 1.500 peserta dari 4 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Gowes Luhak Nantuo digelar untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antar sesama goweser, juga mendukung program pemerintah Kabupaten Tanah Datar Satu Nagari Satu Event, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi agenda tahunan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Begitulah yang menggambarkan kearifan lokal di masing-masing nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kekayaan tersebut kemudian dituangkan dalam program unggulan Satu Nagari Satu Event. Sudah ke-8 agenda tersebut digelar, kali ini Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarap yang jadi tuan rumahnya. Berkonsep zaman Saiswa, event bertajuk Festival Baluluak Bajarami tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian yang ditandai dengan peniupan pupui batang padi yang juga tak kalah legendaris. Festival Baluluak Bajarami disebut bukan saja agenda festival budaya, tapi juga membangkitkan batang tarandam dan menggali potensi di nagari. Pada awal sambutan ini, izinkan aku atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Nagari Kumango. Kami mendapat informasi bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini, seluruh masyarakat Kumango turun tangan. Tidak hanya yang di kampung, tidak hanya yang ada di Kumango, tapi juga yang di perantauan. Kami berharap agenda festival kita pada pagi hari ini bukan hanya sekedar festival budaya. Bahkan tadi Pak Wali menyebut pembagian batang tarandam, itu mengingatkan kita sebenarnya tentang potensi Nagari Kumango. Mungkin banyak yang lalu atau banyak yang belum tahu lagi betapa besarnya pengaruh Nagari Kumango bagi Kabupaten Tanah Datar. Don't know why I'm losing my mind. Ego was so strong inside. At this point I just live the lie. I just live the lie. Usai dibuka, Wakil Bupati bersama rombongan juga masyarakat setempat melakukan arak-arakan dari Masjid Amarullah menuju Balai Saloso yang jadi lokasi berbagai pagelaran anak nagari. Festival Baluluak Bajarami dimeriahkan oleh penampilan Silek Baluluak, tari Tampurwang, fashion show baju Saiswa hingga Mairiak Padi. I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose. Harapan kita yang pertama untuk bagaimana silaturahmi di Nagari Kumango ini baik sesama masyarakat perantau
itu tetap terjalin, mengangkat kebudayaan yang ada, menerapkan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Setelah itu kalau bisa kita akan giatkan kegiatan ini setiap tahun dan bisa untuk menarik wisatawan pertama, setelah itu menarik orang rantau kita pulang dan merasakan bagaimana sayangnya terhadap negara ini. Tidak hanya menikmati, istri Wakil Bupati Rici Aprian turut meramaikan acara tersebut. Panas terik bukan penghalang baginya untuk ikut mairak padi bersama ama-ama di Balai Saloso dan dilanjutkan dengan fashion show menggunakan baju saisa. Bisa ikut istilahnya Kumbango Fashion Week, tapi sebenarnya kami memperagakan baju-baju yang dipakai oleh wanita-wanita Minang yang ada di sini. Bundo Kanduang, yaitu baju kurung, baju gasing. Dengan temanya satu nagari, satu event, terus kita mengadakannya di daerah yang persawahan seperti ini, dan festivalnya pun bernama Festival Balulu Bajarami. Jadi kita melakukan Fashion Week-nya di atas jerami. Harapannya seperti apa ke depannya, Bu? Harapannya semoga pakaian-pakaian adat wanita Minang ini terus dilestarikan, terus semoga event-event seperti ini bisa terus dilaksanakan. Tak mau kalah, Wakil Bupati Rici Aprian pun ikut menerbangkan layang-layang yang juga jadi bagian dari festival tersebut. Dengan gelak tawa, Wabub menyebut semenjak SMP ia sudah tidak lagi bermain layang-layang. Oke, lama mana indah. SMP juga tak main sama layangan. Satu balas kau. Yang masa apa tadi? Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Baik pemirsa, demikian rangkuman liputan dalam Salincam Tanah Datar edisi kali ini. Saya Mentari dan tim liputan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.